Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal wifaq wa nahana 'an shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-muhsinur rahimul khallaq wa nashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth liyutammima bi makarim al-akhlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizin min usul ummati fil afaq salatan wa salaman daimain mutalazimin ila yaumil talaq. Amma ba'd. Qala ta'ala يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahil alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, para habaib serta tokoh-tokoh agama, wabil khusus kepada Pak Imam Masjid Al-Muhajirin, Bapak BTM, Bapak Mansur dan para perangkatnya, para pegawai syara, orang tua, Bapak Haji, Ibu-ibu Haji, Ibu-ibu Haja, seluruh jamaah yang insyaallah yang tidak bisa saya sebutkan salah satu, insyaallah kita semua senantiasa dalam lindungan, dalam rahmat, senantiasa diberikan taufik dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, yaitu di masjid, yang mana kumpul-kumpulnya kita ini semata-mata karena untuk saling ingat mengingatkan, karena untuk saling kunjung mengunjungi satu sama lain, yang mana hal-hal tersebut sangat dan sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam. Dan bahkan hadirin yang mulia, kumpul-kumpulnya kita di masjid ini insyaallah akan mendapatkan 4 fadilah, yang mana telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, mereka membaca kitabullah, saling mengajarkan di antara sesama mereka, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka 4 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka sakinah. Sakinah ini, Pak, adalah ketenangan jiwa. Inilah yang sebenarnya dicari-cari semua orang. Orang pengen pergi ke laut, yang tinggal di gunung sudah bosan di gunung, turun ke bawah pengen ke laut. Mau cari apa? Ketenangan. Kalau bahasa sekarang orang bilang healing. Ya, mau bilang healing. Orang yang sudah biasa di laut, yang tinggal di bawah, pengen ke pegunungan, lihat pemandangan, lihat tanaman yang hijau-hijau, lihat gunung-gunung. Untuk apa? Untuk mencari ketenangan jiwa. Hadirin mulia, ada juga orang-orang yang salah jalan, ya, ingin mencari ketenangan jiwa di tempat-tempat kelalaian. Faliya'idzubillah, pergi ke tempat maksiat, ya.
ya, bubur, ya, ada yang sambil minum minuman keras, ya. Kalau kita mau tanya buat apa? Saya ini sudah pusing, saya mau cari ketenangan jiwa. Nah, saya mau cari ketenangan jiwa. Semuanya ingin tenang, tapi dengan versi dan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, kalau kita ingin ketenangan jiwa yang hakiki, maka kita ikut anjuran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau as-sadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan. Beliau tidak pernah berdusta sama sekali. Maka beliau sampaikan, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa, maka kita datang ke masjid, kumpul-kumpul, membicarakan akhirat, membicarakan agama, membicarakan tentang perintah-perintah Allah SWT, membicarakan tentang perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. Inilah ketenangan jiwa yang hakiki. Maka kalau kita di luar, atau kita di tempat kerja, atau kita berada di rumah, kita ingin ketenangan jiwa, maka rajin-rajinlah ke masjid. Bahkan dalam satu mafhum hadis, dalam kitab Muntakhab Hadis, itu disebutkan, kalau kita ingin mendapatkan nasihat yang baik, teman-teman yang baik, maka senantiasalah kita menjaga hubungan dengan masjid. Nah, kalau kita misalkan ada orang-orang punya masalah, mungkin masalah keluarga, semua punya masalah, Pak. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak punya masalah, semuanya punya masalah, ya. Kalau kita sumpah, ya, pusing dengan pekerjaan, dengan keluarga, jangan cari orang lain kalau mau cerita. Kita datang ke masjid. Pertama, curhat dulu sama Allah, utarakan dulu semua permasalahan kita kepada Allah. Kemudian kalau kita mau cerita dengan orang-orang, kepada orang-orang yang agamanya baik. Salah satu tanda orang yang agamanya baik, orang yang senantiasa ke masjid. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa di sisi Allah SWT. Kemudian ada yang mulia, yang kedua, waghasyatumur rahmah. Orang yang kumpul-kumpul di masjid, maka mereka akan dicucuri rahmat oleh Allah SWT. Maka oleh karena itu kita masuk masjid dengan kaki kanan baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Ya. Di masjid tempatnya rahmat, tempat ketenangan, sumber keberkahan. Maka hadirin yang mulia, kalau orang yang senantiasa ke masjid, maka rahmat yang didapatkan di masjid dia akan bawa ke rumahnya masing-masing. Oleh karena itu orang yang biasa mondar-mandir dari rumah ke masjid, ini biasanya Allah SWT berikan ketenangan di dalam rumah tangganya. Ada masalah dengan istri, cepat selesainya. Bukan berarti orang sering ke masjid tidak ada masalah, punya masalah juga, tapi cepat selesainya. Tapi diselesaikan dengan cara kepala yang dingin. Nah, tapi kalau tidak, hadirin yang mulia, ya, nanti kita akan senantiasa merasakan dalam rumah itu bukan baiti jannati, bukan rumahku adalah surgaku, tetapi serasa di rumah itu seperti di neraka. Karena hadirin yang mulia, isinya adalah orang-orang yang tidak ataupun lalai dari zikrullah, lalai dari mendengar nasihat-nasihat agama, lalai dari bertemu dengan orang-orang yang soleh, sehingga di rumah itu terasa suntuk. Rahmat itu tidak ada, hadirin yang mulia. Kenapa? Kita tidak membiasakan diri kita untuk betah duduk-duduk di masjid. Maka oleh karena itu, hadirin yang mulia, kalau kita ingin dicucuri rahmat oleh Allah SWT di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, maka kita harus biasakan diri kita senantiasa ke masjid. Yang ketiga, wahafathumul malaikah. Orang-orang yang senantiasa kumpul di masjid, maka malaikat akan mengelilinginya, akan mengelilinginya.
Dikatakan dalam sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Majmu'ul Rawi juga disebutkan bahwasanya inna lillahi tawaffuna minal malaikah. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa bertawaf, berkeliling-keliling. Untuk apa namanya? Untuk mencari majalisul dzikir, untuk mencari majelis-majelis yang di situ disebutkan nama Allah SWT, majelis-majelis yang membesarkan Allah SWT, membesarkan nama Allah SWT, mengingatkan tentang kamu akhirat, mengingatkan tentang perkara duniawi. Maka malaikat-malaikat itu ketika mereka telah mendapati majelis itu, maka mereka menyeru satu sama lain, halumma ila hajatikum, halumma ila hajatikum, marilah menuju kepada apa yang kalian cari. Maka mereka datang kepada orang-orang yang berada di masjid, di majelis-majelis zikir, mereka kerumuni sampai di ujung langit sana. Kalau kita safnya hadirin yang mulia, karena kita penduduk bumi, kita safnya dari depan belakang. Kalau malaikat itu dari bawah ke atas, ya, itu saf-safnya para malaikat. Ya. Maka ketika malaikat ini telah sampai di majelis zikir, mereka telah saling menyeru, majelis zikir sudah selesai, maka mereka kembali ke hadirat Allah SWT, melaporkan apa saja yang mereka telah kerjakan. Padahal Allah SWT maha tahu. Akan tetapi Allah SWT bertanya, dari mana kalian? Ini menandakan betapa agungnya majelis zikir tersebut. Sehingga Allah bertanya. Padahal Allah maha tahu. Was-sami'ul alim, maha mendengar, maha mengetahui. Tetapi Allah SWT tanya sebagai tanda bukti bahwasanya majelis ini agung di sisi Allah SWT, agung di hadapan Allah SWT. Maka malaikat melaporkan, ya Allah, kami dari majelis yang di situ menyebutkan nama Engkau, menceritakan tentang surga dan neraka, bersalawat kepada Nabi-Mu. Maka Allah SWT bertanya, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Apakah mereka sudah pernah melihatnya? Maka para malaikat mengatakan, belum pernah ya Allah. Maka Allah SWT berfirman, saksikanlah bahwasanya aku mengampuni segala dosa-dosa mereka. Maka ketika kita telah selesai dari majelis ini, akan ada penyeru yang kita tidak bisa dengar. Apa suaranya? Ampuni, maghfiran lakum. Bangkitlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan selepas kita pergi dari masjid ini, selepas kita pulang nanti ke rumah, segala dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah SWT akan menyebut-nyebut nama mereka di kalangan malaikat yang ada di sisi Allah SWT. Jadi yang mulia, nama kita disebut di suatu pertemuan besar, ya, di gedung DPR atau gedung MPR atau di hadapan presiden. Masya Allah, sudah sangat bangganya kita hari ini mulia. Nama saya disebut atau kita, anak kita, keluarga kita dan coba lihat, nama paman saya disebutkan di pertemuan presiden dan para jajaran kabinetnya. Kita akan merasa bangga hari ini mulia. Bagaimana hari ini mulia dengan disebutkan nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, raja dari para raja, raja yang sebenarnya, yang menguasai dua alam, raja yang menguasai seluruhnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita berbangga. Maka patutlah kita berbangga sudah bisa duduk di majelis ilmu, majelis zikir. Maka Allah SWT berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya mereka semestinya lebih bergembira. Wa khairun mimma yajma'un. Rahmat dan karunia Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari perhiasan duniawi. Ya. Sekarang ini orang bangga, ya, dengan jabatannya, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan tanah yang dimiliki berhektar-hektar, bangga dengan anak keturunannya, bangga dengan keluarganya.